Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Adila Sabir dengan NIM 210409501015 dari kelas 21B. Dosen pengampu Dr. Muhammad Akil Musi SPD MPD, mata kuliah Literasi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu Panduan Komunikasi Digital pada bab 4. Pada bab 4 yaitu Panduan Komunikasi Digital memiliki isi pembahasan yaitu 1. Perlunya sebuah panduan, 2. Panduan media sosial, 3. Panduan gaya atau style guide bermedia sosial, 4. SOP pengelolaan komunikasi digital, dan yang kelima yaitu panduan bagi SDM sumber daya manusia bermedia sosial. 1. Perlunya sebuah panduan. Pada bagian 1 ini perlu kita perhatikan beberapa poin. Yang pertama, menjelaskan gaya atau style mulai dari aspek visual, teks, tanda atau watermark, sampai pada pilihan suara institusi atau brand voice yang akan digunakan. Kedua, setiap SDM memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang ketiga, memahami struktur organisasi dan alur komunikasi. Yang keempat, menjelaskan aspek perencanaan, evaluasi, dan target yang akan dicapai. Dan yang terakhir, ciri khas dari komunikasi digital milik institusi yang berbeda dengan institusi lainnya. 2. Panduan media sosial. Pada panduan media sosial kali ini perlu diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan. Yang kedua, kita harus menargetkan khalayak dengan kategori atau spesifikasi tertentu. Kemudian, akun-akun media sosial apa saja yang dimiliki. Kemudian, suara, nada, kalimat, emoji, atau simbol sesuai dengan konten yang akan kita publikasikan. Kemudian ada waktu dan durasi konten. Yang terakhir, publikasi konten yang baik. 3. Panduan gaya style guide bermedia sosial. Yang pertama ada penentuan khalayak. Penentuan ceruk khalayak merupakan riset yang wajib dilakukan oleh institusi setelah mengetahui bagaimana suara yang akan dimainkan di media sosial. Penentuan ini tentu menyesuaikan dan juga menjadi target sasaran dari publikasi di media sosial. Pemilihan ini akan memberikan fokus pada konten apa yang akan diproduksi dan didistribusikan. Yang kedua ada konten. Penentuan jenis konten dengan memperhatikan psikologis khalayak dan disesuaikan dengan hari kerja atau akhir pekan. Konten tidak hanya berupa informasi, program, promosi, atau penjualan semata, melainkan juga kuis atau trivia, ensiklopedia, panduan, nasihat, kutipan kata-kata bijak, dan sebagainya. 3. Penyebutan. Untuk merumuskan bagaimana penyebutan yang akan digunakan sebagai gaya bermedia sosial, hendaknya memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Pertama, perhatikan sasaran khayalak yang telah ditentukan. Kedua, gunakan kata-kata yang dekat dengan sasaran khayalak tersebut. 3. Penyebutan juga hendaknya digunakan di semua akun media sosial. 4. SOP pengelolaan komunikasi digital. SOP atau Standard Operational Procedure dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah tertulis sebagai pedoman dalam serangkaian kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan SOP. Tujuan pembuatan SOP diadaptasi dari Tambunan 2019-2122 yaitu 1. Supaya keseluruhan praktik kegiatan di setiap unit atau divisi dapat dilaksanakan secara maksimal.
Kedua, sebagai pemandu kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga proses kegiatan yang dilaksanakan dapat dijalankan secara berurutan, terarah, sistematis, teratur, dan produktif. Yang ketiga, menjadi konsistensi dan tingkat kinerja masing-masing unit atau divisi. Manfaat SOP. Manfaat SOP menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 sebagai berikut. 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Kedua, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual, aparatur, dan organisasi secara keseluruhan. Komponen dalam SOP. Pertama, ada simbol, ada kegiatan, ada personel atau penanggung jawab, kemudian kelengkapan, waktu, dan hasil. Bagian terakhir dari bab 4 yaitu ada 5. Panduan bagi sumber daya manusia. Perlu kita perhatikan dalam bermedia sosial yaitu pertama, menghindari penggunaan kata kasar di media sosial. Kedua, tidak memuat foto atau swafoto dengan latar belakang ruangan kerja, terutama jika ruangan tersebut bersifat rahasia dan krusial. Ketiga, menyebarkan dokumen institusi apalagi bersifat rahasia. Keempat, tidak menyebarkan hoaks, fitnah, maupun konten pornografi. Kelima, tidak mengeluhkan suasana pekerjaan. Keenam, tidak melakukan perundungan atau bullying terhadap orang lain. Yang terakhir, yaitu tidak mengunggah struk atau daftar gaji yang sifatnya privasi. Itulah tadi penjelasan singkat materi dari bab 4 yaitu panduan komunikasi digital. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.